Bapak Ibu Saudara, selamat sore. Saya bertemu lagi dengan Bapak Ibu Saudara di Misbah Keluarga. Hari ini kita bersama-sama dengan orang-orang Kristen di seluruh dunia merayakan Jumat Agung. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan singkat, kemudian setelah itu kita memasuki saat perjamuan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sudah menerima anggur dan roti yang sudah didistribusikan. Nanti setelah firman Tuhan kita akan memasuki bersama-sama. Hari ini firman Tuhan saya petik dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 1 sampai ayat 15. Tapi saya tidak membaca semua ayat. Silahkan Bapak Ibu Saudara membaca dengan teliti. Yang menjadi fokus saya pada malam hari ini ialah ayat 5. Kata firman Tuhan, lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setelah semalam Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, tentara Romawi datang dan menangkap dia di Taman Getsemani. Malam itu juga dia dibawa ke dalam pengadilan sesat. Dia dibawa ke istana Hanas dan kemudian Kayafas, imam besar yang ada di Yerusalem. Yesus diadili di sana. Pada intinya Yesus berkata demikian, bukankah aku setiap hari mengajar di bait Allah dan orang-orang mendengar semua yang diajarkan? Mengapa mereka menangkap Tuhan Yesus seperti pencuri? Lalu Tuhan berkata, kalau seandainya pengajaranku itu salah, tunjukkanlah di mana kesalahannya. Tentu saja mereka tidak menemukan kesalahan itu, sebab orang imam-imam besar itu menangkap Tuhan Yesus bukan karena pengajarannya, tetapi mereka merasa bahwa Yesus mulai banyak pengikutnya, saudara-saudara. Dari istana Hanas dan Kayafas, Yesus dibawa ke istana Pilatus. Pilatus itu adalah perwakilan gubernur Romawi yang tinggal memerintah mengawasi daerah di Yudea dan sekitarnya dan ada di tempat itu. Dia dibawa ke hadapan Pilatus. Pilatus memeriksa Tuhan Yesus. Dan apa yang diucapkan Pilatus, dia antara orang-orang banyak itu, dia berkata begini, aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini, saudara-saudara. Ayat 38 pasal 18 kalau saudara melihat. Memang Pilatus tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus. Tapi karena Pilatus takut dengan tekanan massa yang makin banyak pada waktu itu, maka akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus untuk disesah. Yesus disambuk, dipukul, ditelanjangi, diberi mahkota duri, diberi jubah ungu sebagai sebuah penghinaan, kira-kira seperti itulah. Dan setelah Yesus mengalami penyiksaan, dia dibawa keluar. Kemudian Pilatus berkata kepada orang itu, kita melihat ayat 5 tadi, lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang saudara lihat pada manusia itu hari ini? Kalau engkau melihat dengan matamu, yang nampak itu adalah seorang laki-laki yang sudah hancur dan rusak tubuhnya, yang hampir tidak kuat lagi berdiri, memakai mahkota yang terbuat dari duri mawar liar yang dipaksa ditaruh di kepalanya dan dipukul sehingga mungkin duri itu masuk ke tulang kepalanya. Dia sudah goyah, semalam-malaman dia tidak beristirahat dan disiksa. Hampir tidak ada sejengkal dari kulit itu yang masih utuh, saudara-saudara. Rusak. Kalau kita melihat dengan mata kita, maka yang nampak adalah manusia yang mengerikan. Tapi tahukah saudara, kalau saudara melihat dengan mata batin saudara, maka di situ yang kelihatan adalah gambaran seorang Yudas Iskariot yang mengkhianati mata duitan. Dia menghalalkan semua cara asal dia dapat uang. Dia berani mengkhianati gurunya. Kalau Anda melihat dengan mata batin mereka, Anda bisa melihat seorang Hanas dan Kayafas, pemimpin-pemimpin agama atas nama agama, bisa melakukan sebuah kejahatan, kelicikan, pembunuhan yang sadis, penganiayaan, penistaan sedemikian rupa. Kalau saudara melihat pada
gambar manusia itu dengan mata batin saudara, maka saudara bisa melihat ada seorang tokoh pemimpin yang namanya Pilatus itu, yang oleh karena kedudukannya, tapi dia tidak mengerti kebenaran, tapi dia takut oleh tekanan massa. Karena dia bodoh, tidak mengerti kebenaran, maka dia menggunakan kekuasaannya itu, kepemimpinannya itu tanpa moral, dan dia menjatuhkan hukuman penyiksaan. Kalau saudara melihat mata batin, dengan mata batin saudara melihat murid-murid yang meninggalkan dia. Setelah mengkhianati satu orang, menyangkal dia, satu orang lain pergi meninggalkan dia sehingga dia sendirian. Ketika saudara melihat manusia itu dengan mata batin, saudara melihat kejahatan absolut yang dipunyai oleh manusia. Mereka yang mencintai uang, mereka yang mencintai kedudukan, mereka yang atas nama agama menjatuhkan hukuman penistaan, penyiksaan, pembunuhan, kejahatan-kejahatan yang absolut yang digambarkan sedemikian rupa, itulah yang ada dalam Yesus yang disiksa dan yang menderita. Yesus adalah anak domba Allah, korban yang harus dikorbankan supaya manusia memperoleh pendamaian. Tanpa pengorbanan Yesus, maka sesungguhnya manusia tidak dapat diselamatkan. Kita melihat manusia itu yang buruk rupanya, yang mengerikan, adalah karena dia menanggung semua sifat-sifat dosa dan keburukan manusia, sehingga bahkan Tuhan pun berpaling. Dia berdoa, lama sabahtani, Tuhan mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dia membawa semua keburukan-keburukan kita. Apa yang saudara lihat pada manusia itu? Tuhan mengampuni kita, Tuhan mengasihi kita, dan karena kasih-Nya itu, maka dia rela menjadi anak domba yang dikorbankan. Kasih-Nya pada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Tuhan baik. Kami siap memasuki saat perjamuan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib, yang memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita dia serahkan dirinya di Kalvari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita siap memasuki saat perjamuan Tuhan. Silahkan Bapak Ibu mempersiapkan anggur dan roti yang sudah dibagikan. Mari kita berdoa sebelum kita memulai. Saya berharap bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang belum dibaptiskan untuk menunda ikut perjamuan ini, karena tidak akan mempunyai arti apapun.
besok kalau Bapak Ibu sudah dibaptiskan, Bapak Ibu bisa mengikuti upacara agung perjamuan Tuhan ini. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami menyerahkan saat ini, kami siap memasuki saat perjamuan, kiranya Tuhan memberkati. Kuatkanlah iman kami, dan berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dengan iman kami memandang bahwa roti ini ialah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dipecahkan, yang dihancurkan, yang disalibkan. Kami berdoa dengan iman Tuhan. Kami percaya bahwa pengorbanan Tuhan itu yang harus dilakukan. Oleh karena Tuhan mencintai kami semua. Terpujilah kiranya nama-Mu Bapa kami di dalam surga. Kami menerima berkat ini dengan iman. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Makanlah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dengan mata iman kami memandang bahwa anggur yang kami minum ini adalah lambang dari Tuhan Yesus Kristus yang mencurahkan darahnya, darah perjanjian baru, darah yang menyucikan segala dosa-dosa manusia, darah pengampunan dan darah korban yang abadi. Kami yakin dan kami percaya bahwa darah Yesus Kristus dan bilur-bilurnya akan menolong dan memberikan kepada kami kehidupan. Terpujilah kiranya nama-Mu Bapa kami dalam surga. Kami ingin menyatu di dalam Tuhan melalui iman. Di dalam darah ini kami percaya bahwa inilah korban Tuhan Yesus bagi kami. Kami menerima. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Minumlah. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita menyerahkan di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami baru mengikuti perjamuan Tuhan ini, kiranya Tuhan memberkati. Tuhan menjadikan kami sebagai anak-anak kesayangan Tuhan. Kami percaya bahwa tubuh Yesus yang disalibkan dan dikorbankan, bilur-bilurnya dan darahnya akan membasuh seluruh dosa kami, akan menjadi sumber kesembuhan dan kekuatan kami. Lindungilah kami dari yang jahat, lindungilah kami dari semua malapetaka, sakit penyakit dan virus segala macam. Kami yakin dan kami percaya pemeliharaan Tuhan. Kami mengucap syukur dan inilah hidup kami, tubuh kami. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Terima kasih, Tuhan memberkati. Above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth, there's no way to measure what you are. Crucified, laid behind us, though you need to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and died of me. Above all, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth, there's no way to measure what you